Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan memberikan kepada saudara kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi saudara yang lemah, dan penghiburan bagi saudara yang berduka. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bersungut-sungut ya, yang akan bersama-sama kita ambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai dengan yang ke-43. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai dengan yang ke-43. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-43, Tuhan Yesus melarang orang Yahudi secara khusus dan orang banyak secara umum supaya mereka jangan bersungut-sungut. Ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa bersungut-sungut ini adalah sebuah sikap atau perilaku yang dapat menghambat berkat mereka. Berkat terkait dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, di mana orang saat itu tidak akan mampu melihat kebenaran secara utuh karena sungut-sungut yang mereka lakukan. Banyak alasan yang membuat manusia bersungut-sungut. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali kita melihat orang bersungut-sungut karena faktor sakit penyakit, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial, karena faktor kebiasaan, di mana kita biasanya bisa berkumpul bersama-sama, tapi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama terkait dengan pandemi virus corona. Dan hal-hal seperti ini bisa membuat kita bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut tadi itu bisa menghambat langkah-langkah kita untuk berkreasi ke depan. Karena itu nasihat firman Tuhan hari ini yaitu supaya kita jangan bersungut-sungut. Ya, sekalipun banyak alasan yang membuat kita bersungut-sungut, jangan sampai kita bersungut-sungut. Ya, dari ayat Alkitab yang kita baca, Tuhan Yesus tegas melarang supaya jangan kita bersungut-sungut. Karena dalam hal ini bersungut-sungut adalah tanda dari orang yang tidak beriman dan percaya kepada Tuhan. Jangan sampai bersungut-sungut ini membentuk karakter kehidupan kita. Karena karakter kita sekarang sangat menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Karakter yang cenderung suka bersungut-sungut akan lebih dekat dengan masa depan yang suram. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang bisa menolong kita untuk mengidentifikasi diri kita, sehingga kita merdeka dari dosa bersungut-sungut sebagai orang Kristen sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu bersungut-sungut, sehingga Tuhan Yesus melarang kita untuk bersungut-sungut. Dari perjanjian lama, kalau kita memperhatikan kata bersungut-sungut ini diterjemahkan dengan kata halinotem, dengan kata dasar looleen yang artinya menggerutu. Sementara dalam perjanjian baru, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi, kata bersungut-sungut menggunakan kata gongguso. Gongguso juga arti secara literalnya yaitu menggerutu. Jadi dari dua kata ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bersungut-sungut adalah menggerutu dalam sebuah sikap aktif, atau merupakan kata kerja aktif yang cenderung menjadi kata sifat. Artinya, jika tidak segera dihentikan, kebiasaan seseorang bersungut-sungut akan menjadikan sungut-sungut tadi sebagai sebuah sifat atau menciptakan sebuah karakter, menghasilkan sebuah karakter. Karakter seseorang yang mudah sekali bersungut-sungut. Sedikit persoalan bersungut-sungut, ada pekerjaan bersungut-sungut, tidak ada pekerjaan bersungut-sungut. Oleh karena itu begitu kita harus waspada kepada dosa bersungut-sungut.
Karena dengan bersungut-sungut tidak akan pernah menambahkan keberhasilan dalam diri kita, biar itu cuma satu jengkal saja. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah bersungut-sungut dari sudut pandang Alkitab? Dari kata halinotem atau dengan kata dasar loon leen dalam bahasa Ibrani, kita melihat bahwa bersungut-sungut memiliki beberapa pengertian. Yang pertama memang bersungut-sungut dalam arti wajah yang cemberut atau bermuka muram. Alkitab banyak menyinggung tentang orang yang bermuka muram. Bermuka muram di sini memang secara literal adalah orang yang tidak memiliki muka yang berseri-seri. Mereka suka cemberut karena mungkin marah, karena mungkin emosi dan lain sebagainya. Muka yang tidak senang kepada orang lain akan membuat air muka kita menjadi muram. Itu bersungut-sungut. Kata loon leen yang kedua artinya menggerutu. Selain bermuka muram, kemudian orang tersebut menggerutu, ngomel sendiri, ya, bergumam, tidak tahu apa yang dia katakan. Dia pokoknya ngomong sendiri, mengomel sendiri. Ya, ini sering terjadi ketika orang tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, sering dia ngomel sendiri. Ketika mereka ada masalah, kadangkala tanpa kita sadari kita ngomel sendiri, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Itu juga salah satu bentuk daripada bersungut-sungut. Yang ketiga yaitu tinggal bermalam. Kata loon leen dalam pengertian tinggal bermalam artinya menyendiri dari orang lain. Orang tersebut memisahkan diri dari sebuah komunitas sehingga dia menyendiri, bukan untuk mencari sesuatu supaya bisa memperbaiki dirinya, tetapi menganggap orang lain tidak cocok dengan dirinya. Sehingga dia merasa aku harus menjauhi daripada orang-orang tersebut. Aku harus menyendiri karena aku tidak cocok dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, sikap menyendiri ini juga salah satu bentuk daripada orang yang suka bersungut-sungut. Selanjutnya kata loon leen itu juga berarti diam. Ya, memang ada peribahasa diam itu emas. Tapi diam yang dimaksud adalah diam dalam pengertian orang yang bijaksana, orang yang menahan perkataannya. Tapi diam dalam pengertian loon leen ini berarti orang yang sedang mendiamkan orang lain. Atau mereka menjadikan orang lain sebagai seterunya. Dia tidak mau menegur, dia tidak mau bertegur sapa, dia tidak mau menyapa sesamanya. Karena kenapa? Karena dia menyimpan kebencian di dalam hatinya. Selanjutnya kata loon leen, yang pertama tadi bersungut-sungut, menggerutu, tinggal bermalam, kemudian diam. Yang kelima berarti juga mendendam. Kata mendendam ini ternyata memiliki arti sikap menyimpan kesalahan dan merencanakan waktu yang tepat untuk membalas. Kadang-kala tanpa kita sadari kita melakukan yang sama. Ya, kita mendendam orang lain. Itu juga salah satu bentuk praktis daripada bersungut-sungut. Yang keenam selanjutnya kata loon leen berarti marah. Kata marah di sini yaitu bersikap siap menyerang baik dengan kata-kata atau dengan tindakan seperti melakukan kudeta atau pemberontakan. Itu juga pengertian daripada loon leen atau bersungut-sungut. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata bersungut-sungut menggunakan kata gongguso. Gongguso di sini yang pertama memang memiliki wajah cemberut atau bersungut-sungut. Yang kedua itu memang memiliki arti marah seperti orang yang mau menyerang tadi itu atau kudeta tadi itu. Tetapi ada menarik sebagai tambahan daripada yang tadi. Ternyata dalam bahasa Yunani kata gongguso itu selain bersungut-sungut dan marah juga berarti berbisik-bisik. Kata berbisik-bisik di sini berbicara tentang bagaimana orang membicarakan orang lain dengan berbisik-bisik. Dalam istilah kerennya sekarang ini, orang yang suka menggosip. Nah, gosip ini juga termasuk daripada bentuk bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Ada iri hati, ada kebencian, ada ketidaksukaan, kemudian dia gosip. Dia membicarakan orang lain. Dalam bahasa Jawa itu ngerasani orang lain, membicarakan dengan berbisik-bisik orang lain. Nah, apa alasan orang bersungut-sungut? Kalau kita membaca di dalam ayat yang sudah kita baca tadi itu, dalam ayat Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 43, hal yang pertama kenapa orang bersungut-sungut yaitu karena orang tersebut kecewa.
Dalam ayat 41 firman Tuhan katakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Jadi orang-orang Yahudi kecewa kepada dia, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan secara sekilas, perikop ini berbicara tentang roti hidup. Yesus Kristus sedang berbicara tentang dirinya. Yesus sedang berbicara tentang bahwa dia adalah roti hidup. Sementara orang-orang Yahudi memiliki sebuah pemikiran bahwa Yesus Kristus sebagai guru yang mampu untuk memberikan kepada mereka berkat-berkat secara jasmani. Karena sebelum perikop ini berbicara tentang roti hidup, Tuhan Yesus sempat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di dalam hal ini, percakapan Yesus dengan orang Yahudi dimulai dengan ketika orang Yahudi menemukan Yesus dalam ayat 25, kemudian dalam ayat 26 Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi Tuhan Yesus menegur dengan keras orang banyak, secara khusus orang-orang Yahudi saat itu, karena mereka mencari Yesus bukan karena ingin keselamatan daripada Yesus, tetapi mereka mencari Yesus hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Sehingga kemudian ketika Yesus berbicara tentang hal yang prinsip, ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, bahwa dirinya sebenarnya adalah gambaran mana surgawi yang telah Tuhan utus turun untuk memberikan kepada setiap manusia keselamatan. Dengan mengatakan kalau orang makan tubuhku dan minum darahku, maka orang tersebut tidak akan pernah lapar lagi dan haus lagi. Orang-orang kemudian menjadi kecewa. Karena kenapa? Apa yang dia kejar tidak sesuai dengan harapan. Sehingga di sini, kalau saudara kadang-kala menjadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut, biasanya karena kita ini menjadi orang Kristen yang mudah sekali kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak pernah tahu tujuan kita menjadi Kristen. Sehingga kita tidak sesuai kita menjadi Kristen tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin kita menjadi Kristen, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, hanya sekadar kita pengen diberkati secara jasmani. Padahal ada hal yang lebih penting daripada sekedar berkat jasmani, yaitu berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, jadi alasan yang pertama kenapa orang bersungut-sungut karena kecewa. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Selanjutnya, apa alasan orang bersungut-sungut? Dalam ayat 42 kita membaca di situ, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Orang bersungut-sungut karena mereka memiliki penilaian yang subjektif, di mana semuanya berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat atau menghargai orang lain. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa ia adalah yang turun dari surga, mereka melupakan akan tanda-tanda, akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Yesus. Karena kenapa? Mereka mencari Yesus hanya dengan tujuan-tujuan kebutuhan mereka terpenuhi. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang nampaknya tidak memenuhi kebutuhan jasmani mereka, maka mereka kecewa. Sehingga kekecewaan tadi membuat mereka untuk memberikan penilaian secara subjektif. Kadang-kala tanpa kita sadari kita juga melakukan penilaian subjektif, baik itu kepada sesama kita, bahkan terlebih kadang-kala kita memberikan penilaian kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta tertentu. Kita membanding-bandingkan mereka dengan pendeta A, ini pendeta B, ini begini, ini begitu dan lain sebagainya. Yang kadang-kala di luar kapasitas kita, tanpa kita sadari kita memberikan penilaian-penilaian itu. Yesus pernah dinilai yang sama. Ketika Yesus mengajarkan kebenaran, lantas orang berkata, Yesus ini loh bapaknya aku kenal, mamanya kita tahu, siapa dia itu. Sehingga penilaian yang subjektif tadi itu dan tidak objektif, itu membuat orang banyak, terkhusus orang Yahudi, tidak sanggup melihat kebenaran. Dosa apa yang terkandung dalam sungut-sungut ini? Tuhan melarang kita bersungut-sungut karena di dalam sungut-sungut itu yang pertama ada dosa kesombongan. Di mana kita bersungut-sungut karena kita menganggap diri kita lebih baik, diri kita lebih
utama dari orang lain. Kesombongan ini membuat seseorang tidak dapat melihat dengan benar dan objektif. Kesombongan membuat seseorang sulit mengakui kelemahan diri sendiri. Kesombongan juga membuat seseorang tidak dapat menerima pendapat orang lain. Apa akibatnya kalau begitu? Akibat dari kita bersungut-sungut. Dalam ayat yang ke-52 sampai dengan ke-58, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya. Akibat dari orang yang bersungut-sungut adalah yang pertama, orang tersebut tidak dapat melihat kebenaran secara utuh. Mereka hanya melihat sesuatu hal yang hanya mereka dapat rasakan secara fisik. Sehingga ketika orang suka bersungut-sungut, orang Kristen yang bersungut-sungut, maka sekalipun mereka rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membaca Alkitab, maka mereka akan tertutup mata rohaninya untuk melihat kebenaran secara utuh. Karena kenapa? Dia hanya mengukur segala sesuatunya berdasarkan apa yang ada di imajinasinya saja. Tidak pernah mereka melihat secara utuh apa sebenarnya isi daripada kebenaran tersebut. Selanjutnya, akibat dari bersungut-sungut jika yang pertama tidak dapat melihat kebenaran, yang kedua tidak menemukan tujuan hidup. Dalam ayat 25 sampai 27. Karena kenapa? Yang dikejar hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Mereka hanya mengejar hal-hal yang bersifat jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari roti hidup ini, dari perikop yang berbicara tentang roti hidup, Tuhan Yesus ingin kita supaya kita kembali mengkrosek dalam diri kita, melihat kembali dalam diri kita. Siapa sebenarnya yang kita utamakan di dalam hidup kita? Adakah kita benar-benar mencari yang kekal atau hanya sekedar berbicara tentang hal-hal yang temporal di dunia ini? Tuhan mengajak kita kembali untuk melihat tujuan hidup kita. Kita menjadi Kristen tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah keselamatan, saudara di dalam Yesus Kristus telah mendapatkan keselamatan itu. Sehingga bukti daripada orang sudah diselamatkan, dia hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Bukan dipenuhi dengan hidup yang bersungut-sungut. Orang ini harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Sehingga ucapan syukur tadi akan membuat diri kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di sini tujuan hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Dengan kesaksian yang kita buat, karena hidup kita bersandar dan kita sandarkan hanya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah akibat dari bersungut-sungut? Ya, jika yang pertama tadi tidak dapat melihat kebenaran, yang kedua tidak dapat menemukan tujuan hidup, yang ketiga, orang yang bersungut-sungut akan kehilangan berkat yang utama, yaitu keselamatan. Dalam ayat 35 sampai 40. Orang-orang Yahudi dia tidak sanggup melihat berkat yang utama yang Tuhan berikan, di mana Yesus memberikan kepada mereka semua kebebasan, kemerdekaan daripada dosa. Mereka masih berpikir bahwa dosa mereka harus mereka tebus dengan cara mereka. Padahal cara mereka tidak akan pernah membuat mereka terbebas daripada hukum dosa. Karena manusia sangat terbatas. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersungut-sungut, maka kita akan kehilangan berkat yang utama di dalam kekristenan kita. Oleh karena itu jangan kita bersungut-sungut supaya kita tidak kehilangan berkat yang utama, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa merdeka dari bersungut-sungut? Setelah kita melihat apa itu bersungut-sungut, seperti apakah contoh kita bersungut-sungut, apa itu alasan bersungut-sungut, apakah dosa yang terkandung dalam bersungut-sungut, selanjutnya apakah akibat bersungut-sungut. Saat ini kita akan melihat juga bagaimana kita bisa merdeka dari bersungut-sungut. Dari ayat-ayat ini, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ke-59, kalau kita membaca keseluruhan, yang pertama, bagaimana merdeka dari bersungut-sungut, yaitu jadilah orang Kristen yang tulus. Dalam ayat 26. Ya, jangan menjadi Kristen hanya karena ingin berkat Tuhan saja. Orang yang tidak tulus cenderung untuk selalu menuntut dan merasa sudah berbuat banyak. Sedangkan orang yang tulus hanya akan terus berbuat karena mereka merasa tidak berbuat apa-apa, sekalipun yang diperbuatnya sudah cukup banyak. Jadilah orang Kristen yang tulus dalam mengiring Tuhan.
Jangan kejar berkat jasmani, tetapi hiduplah dengan menjadi pelaku firman. Dimanapun kita berada, lakukan firman. Siap atau tidak siap waktunya, lakukan firman itu. Ya, jangan kita melakukan firman hanya karena kita perlu sesuatu dari Tuhan. Lakukan firman kapanpun dan dimanapun waktunya, sebagai bukti daripada ketulusan kita. Kalau kita nggak tulus mengiring Tuhan, maka kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Selanjutnya, bagaimana merdeka dari bersungut-sungut? Jika yang pertama, jadi orang Kristen yang tulus. Yang kedua yaitu jadilah orang Kristen yang rendah hati, dalam ayat yang ke-42. Jangan menjadi Kristen yang suka menilai kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang kita sendiri. Orang Kristen yang sombong cenderung meremehkan firman Tuhan dan mengalahkannya dengan pandangannya atau pandangan orang yang dianggap lebih bijaksana. Jadilah orang Kristen yang rendah hati, yang mau menerima didikan setiap firman Tuhan, mau dengan setia melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana merdeka dari bersungut-sungut? Jika yang pertama, jadilah orang Kristen yang tulus. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang rendah hati. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang taat, dalam ayat yang ke-43. Perintah jangan bersungut-sungut seharusnya direspon dengan ketaatan, dengan tidak bersungut-sungut. Orang yang tidak taat cenderung mencari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan dengan berbagai cara. Dari mencari pembanding pendeta atau guru, mencari tafsiran-tafsiran Alkitab lain, bahkan ayat referensi lain, tanda tanpa diketahui latar belakang referensi tadi itu. Untuk apa? Untuk mereka membuat sebuah pertahanan atau mekanisme pertahanan diri mereka. Bapak Ibu Saudara, taat lakukan firman Tuhan dengan setia, supaya kita merdeka daripada bersungut-sungut, sehingga kehidupan kita semua kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan kita semua dijauhkan daripada kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kita semua menjadi orang Kristen yang diberkati. Di tengah kondisi pandemi ini, kita tetap merasakan berkat Tuhan. Bahkan berkat Tuhan yang kita rasakan itu bisa kita salurkan kepada yang lain, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.